Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wat tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin. Khususun ila jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummahatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana fi hadil majlis wa ghairahum syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim, amma ba'd. Hadratul muhtaramin dumateng para alim, masyayikh, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Gresik, tepatnya di Kecamatan Menganti, Desa Beton, wabil khusus pengurus Padepokan Al-Fakir dan jamaah ingkang rawuh ataupun yang mengikuti di live streaming, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah ing wonten dalu kala menika Allah masih memberikan satu kesempatan dumateng panjenengan kalih kula dalam rangka ta'lim ta'lim khusus membahas masalah dinu tauhid, yang untuk malam hari ini kita akan mengenal siapa sebetulnya yang bisa menolong kita, baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Siapa yang bisa menolong kita dari segi apapun, sekecil persoalan apapun, baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Berkenaan dengan hal itu, tolong bisa dibuka dalam surah Al-Baqarah ayat 257 dan juga di dalam surah Al-A'raf ayat 197 dan 198. Oleh sebab itu materi pada malam hari ini kami kasih nama carilah seorang figur yang bisa menolong jenengan. Jadi bukan seorang itu makhluk. Carilah siapa yang bisa menolong kita. Carilah penolong yang bisa menolong kita. Nanti kalau ditulis carilah seseorang yang menolong, yang bisa menolong kita, nanti dhomirnya itu larinya ke makhluk. Biar gak seperti itu. Carilah penolong yang bisa menolong kita. Siapa yang bisa menolong kita? Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah ayat 257. Allahu utawi Gusti Allah iku waliyul ladina amanu, dadi penolonge wong akeh amanu kang padha ngimani sapa alladzina. Di situ ada kalimah istifham. Kalimah istifham itu kalimah pertanyaan, sehingga di situ menyimpan syarat. Nanti ada jawabnya. Apa syaratnya? Jikalau panjenengan iki menjadikan Allah sebagai penolong panjenengan, berarti panjenengan disebut orang yang beriman.
Allah yang dimaksud di dalam ayat ini bukan Allah kaleng-kaleng. Artinya apa? Bukan Allah nama, bukan Allah sifat, bukan Allah zat, tapi Allah laisa kamislihi syai'un. Dan itu ada di dalam diri jenengan. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Mboten jauh-jauh. Allah itu mboten jauh. Wujudnya maksudnya. Bukan sifat, bukan nama, bukan zat, tapi wujud. Yang dalam Al-Quran Allah katakan laisa kamislihi syai'un. Sesuatu yang tidak bisa diserupakan dengan sesuatu yang lain. Bingung? Iya bingung. Monggo kita bingung. Sesuatu, wujudnya Allah itu sesuatu yang tidak bisa diserupakan dengan sesuatu apapun. Niki pun sampai bahas nih akal. Mboten mampu akal masuk di dalam maqam musyahadah, mboten mampu. Sehingga mengapa malaikat ketika menghantar Rasulullah Isra Mi'raj itu beliau malaikat muqarrabin itu enggak ikut ke Sidratul Muntaha. Niki masih Isra Mi'raj Pak nggih. Nggih leres ya. Dia berhenti setelah melewati sab langit 7. Berhenti, enggak bisa. Mboten kiat. Karena akal. Ngapunten. Jikalau kita sudah masuk di dalam bahru tauhid untuk memahami tentang wujud Allah itu biruhin, dengan ruh, hati, jangan dengan akal. Masih kurang percaya? Oke, kita buka dalam surat Toha. Bagaimana cerita Nabiullah Musa disuruh Allah untuk berguru terhadap Nabiullah Khidir, oleh karena Nabi Musa memakai dalil akli, pisah akhirnya Pak. Pisah. Karena cara untuk menerima tentang dinu tauhid ini beliau memakai dalil akli. Mboten saged. Harus dengan biruhin fakot, hanya dengan hati. Sebab di dalam hati itu Pak, ini proses sangkan paraning dumadi atau wa inna ilahi roji'un. Di dalam hati panjenengan itu ada sebuah rasa. Rasa inilah yang kumaksud imanul haq. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan al-ihsan, iman yang benar. Sebab kalau kita bicara rasa itu enggak pernah bohong Pak. Sehingga Rasulullah mengapa membawa 4 sifat, di antara sifat itu sifat sodik. Beliau benar, nggak pernah bohong, nggak pernah bohong. Artinya apa? Isi wahyu yang Allah sampaikan terhadap beliau tidak pernah beliau kurangi, tidak pernah beliau tambah-tambah. Rasa, logika mengatakan jenengan andai kata, mohon maaf, memakan cabai rasanya mesti pedas, nggak bisa bohong, nggak bisa bohong. Jenengan memakan mangga yang sudah tua terasa manis, manis itu nggak bisa bohong, pedas pun tidak bisa bohong. Sekarang kita masukkan rasa ini di dalam hati kita, itulah al-ihsan. Iman yang sudah diihsan. Jadi maksudnya amanu ini, orang yang beriman ini imannya sudah ihsan. Mungkin dibuka dalam tafsir Jalalain atau tafsir Munir, tafsir Mundir. Amanu yang bagaimana? Sebab orang yang beriman kepada Allah itu ada macam 2. Ada yang beriman sebatas nama atau sifat atau zat. Ada yang orang yang beriman itu sudah sampai pada ihsan. Iman yang sudah sampai pada wujud Allah. Rasulullah dawuh antak budallaha ka'annaka tarahu.
Ketika panjenengan iki menyembah, nyembahnya lewat sholat, lewat zakat, lewat puasa, lewat haji, lewat baca Quran, istighosah, tahlil. Ini ibadah mahdoh, atau ibadah mahdoh ini ibadah murni. Dikatakan murni langsung menghadap Allah, hubungan langsung Allah, murni. Dan atau ketika jenengan menyembah, ketika diibadah ghairu mahdoh, kerja, makan, minum, apalagi sosialisasi dengan istri, anak, teman. Ini ibadah yang tidak murni. Anta budallaha ka'annaka, seakan-akan Anda ini tarohu, bisa melihat wujudnya Allah. Maksudnya ya apa? Yang dikatakan ihsan ma'rifat Allah itu bukan si hamba ini bisa melihat wujudnya Allah. Bukan. Dikatakan ma'rifat datang Allah itu adalah yang melihat wujudnya Allah itu Allah sendiri. Bagaimana jenengan iki bisa dikatakan sebagai makhluk bisa melihat wujudnya Allah, lawang makhluk iku aslinya tidak wujud. Bagaimana perkara yang tidak wujud itu bisa melihat yang wujud. Kula kok tambah bingung sih ngono. Damel rokokan mawon nek bingung. Nggih. Ngapunten ya. Niki 2025 kula ngajine mboten kados sesudahnya berlama-lama mboten. Cukup 1 jam. Sekaligus tanya jawab karena memang kami masih belum selesai tugas kami untuk menyelesaikan penulisan kutub atau beberapa kitab sebagai pedoman. Pertama bagi pemula, yang kedua pedoman bagi mereka yang sudah mencapai keihsanan. Manakala nanti jenengan dituntut oleh anak putu didalile lah ngoten nah. Dadi sampean saged bisa menunjukkan dalil itu. Sebab zaman sing kados mekaten Pak, kalau tidak disertai dalil niku diencepi mawon. Tahu diencepi nggih? Jadi penting. Padahal kalau kita bicara dalil itu lah tanda toh. Tanda. Dalil Allah itu tidak cukup, tidak hanya secara tertulis, enggak. Tercipta itu ya dalil. Makanya istilah bahasa ayat ada macam dua, ada ayat Qur'aniyah, ada ayat kauniyah. Kauniyah ini alam niki, alam. Cuman nek sampun jenengan hatinya panjenengan ditarik Allah di makom ihsan. Jadi ayat-ayat kauniyah niki pun mboten enten bedane, tidak ada bedanya dengan ayat yang tertulis niki. Sama. Jenengan tinggal ngaduk nitak mungkin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Terus pundi bagaimana kula isih bingung ngeten. Jenengan kali kula sebagai makhluk niku kan asline kan mboten wujud. Asal usule lho, nggih. Kita makhluk iku asal usulnya tidak wujud. Lah wujudnya sebab diwujudkan oleh yang wujud, Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mana? Esa. Yang esa. Jadi maksud surah Al-Baqarah itu walaupun tulisannya Allah, itu maksudnya esa. Lah, ketika jenengan kali kula diwujudkan oleh yang wujud, akal bicara. Berarti saya punya sifat wujud. Buktine ya iki secara realita. Padahal Pak, adunya mataul ghurur. Kita ketipu. Kita ketipu dengan wujud kita sebagai makhluk. Mengapa demikian? Karena Gusti Allah iku ndampingi roh sampean kali kula yang namanya iblis iku supaya Allah jadikan sebagai alat nguji roh-roh sampean kali kula. Betulkah roh ini sesuai dengan janjinya pada Allah? Alastu birabbikum?
Jenengan jawab qalu bala syahidna. Betulkah jenengan kali kula hati ini, roh ini estu nyembah pada Allah? Sebab sakderengipun sebelum zaman azali, roh ini sudah janji datang Gusti Allah. Isinya janji adalah tidak akan pernah menyembah, memuja, memuji, minta pertolongan terhadap siapapun kecuali hanya pada Allah yang esa. Bala syahidna. Oke, akhirnya janji itu jenengan roh itu diuji setia apa enggak. Miturut sejarah, proses yang kita alami ketika kita masuk di zona akil balik, nopo khianat kita, zalim kita. Buka di dalam surat Al-Hijr ayat 38, 39, 40. Iblis itu disuruh Allah dengan bentuk diizini Allah. Dua hal. Setelah iblis minta rekom terhadap Allah. Ya Allah, berhubung kula niki sampean cap sebagai makhluk yang durjana, kula minta kalih rekom. Apa iblis? Rekom iku kalih. Setunggal. Pertama, janganlah kula saya jenengan matikan jikalau tidak sampai hari kiamat. Artinya Pak, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratum bisu, la amaratum bisu, inna nafsa la amaratum bisu. Gak aman Pak kita dengan nafsu selama kita masih di dunia. Gak aman. Aku gak pernah mengatakan bahwasanya aku sudah aman terhadap nafsu ini. Enggak. Nafsu cenderung mengajak hatiku untuk melalaikan Allah. Bapak Ibu, sampai hari kematian kita lah baru nafsu itu pisah dengan kita. Ngapunten kang kathah. Kalau bahasa ayat itu kiamat, berarti secara syariat kiamat kalau dunia ini sudah dihancurkan oleh Allah. Kapan waktu nafsu itu sudah tidak bisa menggoda jenengan? Saat faktulu anfusakum, saat keakuan kita sebagai makhluk yang wujud itu sudah nggak ada. Kapan saat itu? Ketika saat jenengan roh ini sudah masuk di alam musyahadah, coro iman sudah diiksan. Ini. Yang kedua, iblis iku minta izin nang Allah untuk nggodha nang Nabi Adam dan anak putunya disesatkan di jalannya. Allah bicara apa di situ ayat? Oke. Loh, berarti iblis itu nggodha nafsu, nggodha jenengan itu gak salah. Karena dapat izin dari Allah. Kalau jenengan mau menghayati ini, inilah cara Allah untuk menguji jenengan kali kula setia atau enggak. Kalau jenengan nonton iblis nggih kudu muring-muring mawon. Nggih kudu ngamuk-ngamuk. Betul dan tidaknya, salah dan tidaknya iblis ketika nggodha jenengan kali kula ning dunya, dilihat bisa jenengan besok ketika yaumul hisab. Apakah iblis salah? Sak Quran iki kula padosi, Pak. Iblis gak disalahno Allah. Mboten disalahne. Ada cerita gini kok nanti di dalam ayat. Kita itu menuntut kepada iblis, ya Allah, kula tersesat gara-gara niki. Si iblis niki lewat syahwatu dunia itu dijadikan oleh iblis seakan-akan indah buat saya dan kekal buat saya. Loh, Allah memutuskan, Allah juga hakim yang paling adil Pak. Memutuskan iblis gak salah. Allah cuma dawuh ngene, wis karo-karo iki mlebu nang neraka jahanam. Ngoten. Kesalahan iblis itu namung sitok gindil-ndil Pak di mata Allah.
Ketika Allah wa idh qala lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Disuruh untuk sujud nang Allah lewat nang Adam. Niku mboten sujud nang makhluk mboten. Menghormati jasa Allah atas penciptaan makhluk ini berupa Adam, itulah malaikat disuruh nyembah, disuruh sujud, mboten sujud nang Adam. Sujud menghormat terhadap kekuasaan Allah atas terciptanya makhluk yang disebut manusia. Mboten nyembah atau sujud nang Adam, mboten. Jenengan niki Pak dikongkon salat iku mboten nyembah watu. Paham maksud kula? Ngertos watu nggih? Ka'bah niki lho. Di Mekah niku watu. Tapi ono sejarah niku watu niku. Watu niku makhluk napa kholik toh? Makhluk nggih? Sepakat makhluk nggih? Ka'bah niku makhluk nggih? Kalau nggak salah kula tahun 2005 niku zaman haji niku tasik gampang Pak. Tasik gampang. Daftar tahun niki ya berangkat tahun ini. Sekarang kan susah Pak. Tapi alhamdulillah niki Presiden ini sampun berupaya untuk dihabiskan sing nandon-nandon niki piye lebih-lebih sing tua-tua. Saiki gak berani kabinetnya itu macam-macam untuk manipulasi porsi, wis gak macam-macam. Wis macam-macam. Menteri agamanya sekarang sama sudah tahu sendiri. Wis mugi-mugi Gusti Allah kei rahmat sehingga atine gak gampang silau dengan urusan dunia. Loh, sampai niki dikongkon sholat iku bukan nyembah watu. Disuruh nyembah Allah. Lah bagaimana kita akan bisa munajat bertemu Allah, menyembah Allah yang esa sementara kita menolak ajaran untuk ke esa? Mohal Pak, mboten saged, tidak bisa. Orang akan bisa melihat siapa yang dilihat, syaratnya orang itu matanya tidak buta Pak. Kalau mata ruh ini masih buta, yang terjadi gelap Pak. Allah akhirnya gaib. Sejati ini Allah yang esa, ikut dajinya gaib. Gelap. Pertanyaannya sampai kapan kita seperti ini? Bon. Kembali kepada bingung tadi nggih? Bingung. Ngeten lho Pak. Dikatakan iman jenengan ihsan kata Rasulullah ketika kau menyembah itu seakan-akan bisa melihat wujud Allah. Bahasa seakan-akan itu kan koyok-koyok. Aslinya enggak. Aslinya bukan kita makhluk bisa melihat wujudnya Allah, bukan. Yang bisa melihat wujudnya Allah ya Allah sendiri setelah dalam hati jenengan ini yang disebut ihsan, kefanaan wujud sakliyane Allah termasuk si salik kita ini. Pun sampai buka nanggone kitab hikam. Di situ ada pasal mengatakan idfin jenengan nek ben paham tentang masalah makrifat atau makom ihsan. Sing melihat itu Allah sendiri. Di situ ada makalah beliau mengatakan idfin mendemo siro wujudaka ing eksistensi wujud ira makhluk. Di mana itu dikubur fi ardil khumuli ing dalam bumi khumul. Bumi khumul niku bumi sepi, bumi kefanaan. Artinya ngeten Pak. Iman ning ati sampean kali kula, rasa ning ati sampean kali kula tadi yang mengatakan kita makhluk itu bisa berbuat sholat, bisa berbuat zakat, bisa berbuat ngaji, bisa berbuat makan, bisa berbuat apapun. Niki sampean buang. Rasa iman sing awak dewe, kita makhluk yang tadinya bisa melakukan sesuatu, kewujudan jenengan seperti ini fanakan, tiadakan. Dengan dalil sampean anggene percaya dan bisa memfanakan dalile dengan dalil la haula wala
quwata illa billah. Makhluk jenengan kali kula tidak punya daya upaya apapun. Ini hadis Pak, ini hadis sahih. Untuk melakukan apapun, kekuatan untuk menolak apapun nggak bisa. Jikalau bisa, sebab illa billah. Kecuali Allah. Datangnya bisa melakukan, menolak bahaya, mendatangkan manfaat, melakukan manfaat karena illa billah. Lah Qur'ane wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kita sebagai makhluk, dan apapun yang muncul dan timbul pada makhluk, apakah muncul bisa melihat, mata ini, telinga bisa mendengar, lesan bisa berucap, jantung bisa berdenyut, apapun, wa ma ta'malun, kabeh perkara iku sumbere sangka Gusti Allah. Maksudnya Allah wujud urip ning awak sampean, yaiku yang disebut laisa kamislihi syai'un tadi. Barang siapa orang-orang yang menjadikan Allah maksudnya urip kuwi tadi, apa wujudnya Allah yang ada di dalam diri jenengan atau di luar diri jenengan jadikan sebagai penolong jenengan, berarti Anda disebut orang yang imannya sudah ihsan. Sudah ihsan. Kalau iman jenengan sudah ihsan, pudi buktine? Pun dijawab ayat berikutnya. Yukhrijuhum. Mongko bakal ngetokake sapa Allah. Yukhrijuhum. Mongko bakal ngetokake sapa Allah hum ing alladzina mau nggih jenengan ngedalake minadzulumati sangka zona hati yang gelap ilan nuri masuk menjadi hati yang terang benerang. Maksudnya hati yang makrifat pada Allah. Ayat ini. Barang siapa yang menjadikan wujud Allah yang esa, yang ada di dalam dan di luar diri panjenengan sebagai penolong jenengan, maka iman sampean ini disebut iman yang ihsan. Siapa yang imannya sudah ihsan, maka Allah akan menyalakan nur makrifat. Sebab di dalam rasa itu ada cahaya nur makrifat, dan di dalam nur makrifat nyatalah wujudnya Allah yang disebut hidup. Sehingga bisa kami tarik kesimpulan, di dalam diri ruh ada rasa, di dalam rasa ada cahaya, di dalam cahaya ada padang atau urip. Terang benderang. Makanya ayatnya sebagai jawaban Allah, yukhrijuhum minadz-zulumati ila nur. Berarti sing ngilangno petenge ati sinten, Pak? Allah. Nah sekarang yang terpenting adalah bagaimana cara di dalam hati sampean ketemu rasa. Itulah bagaimana caranya. Bagaimana iman sampean kali kula menjadi ihsan. Allah dawuh di dalam surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Jikalau dalam hatimu masih gelap aja, ya fasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, yang imannya belum ihsan, biar jadi ihsan. Udzkuru ilingo sira kabeh Allah ing Allah. Artine jenengan dikongkon eling, dikongkon zikir. Zikir yang bagaimana? Ini ada kalimat apa? Fi'il amar, tapi di belakangnya ditutup maf'ul mutlak. Nek cara arek pondok iku gak main-main. Faedah li taukid, faedah menguatkan, menjelaskan. Penjelasan, sing penjelasan ini sotik. Nek cara tingkatan hadis iku sahih. Ngoten. Piye? Udzkuru, ini kan amar, Pak. Perintah. Mengapa kita diperintah untuk ingat pada Allah? Karena kita sering lupa datang Gusti Allah. Allahu Akbar salat. Ati lali, Pak, gak sadar. Sing garakno iso ngangkat iku Allah. Sing garakno jenengan bisa berdiri ya Allah.
Sing garakno jenengan bisa ruku ya Allah. Allah wujud urip dalam diri jenengan itu. Kita hati lupa. Malah kita ngaku bisa berdiri sendiri, kita bisa rukuk sendiri, bisa membaca rukun salat sendiri. Hati itu lupa sama Allahnya. Kalau semuanya itu Allah. Jari Bagong, kenal Bagong Pak? Wayang Bagong ini. Punokawan. Tapi niki disembunyikan. Wis Punokawan niku bagian Ngamarta. Wis bagian Ngastina lah. Sapa Ngastina kuno termasuk Dasamuka. Wajahe 10. Dasa 10 muka raine. Raine 10. Kadang mendo wong ayu, kadang mendo mak lampir, ya. Mendo kewan, mendo apa. Nggih ngapunten. Sapa niki? Karakter sinten? Sipate sapa? Ya wis kita gerabak kita semuanya. Wah ya sholat Pak. Iki sholat iki. Apalagi di luar sholat. Lali. Kalau semua itu yang menggerakkan dalam diri kita hanyalah Allah. Wujudnya itu. Ini berarti kita masih di golongan orang-orang yang terjerumus di jalannya nafsunya sendiri masing-masing. Oh Nabi Adam kenging loh Pak. Nabi Adam loh tingkatannya Nabi. Eco-eco enak-enak di surga. Allah sudah berkata, Adam, jikalau kau ingin tetap masih di surga kekal, satu dam yang tidak boleh kau dekati. Kamu pingin di surga, manggon di surga terus, injih, apa? Sembarang penak. Kepingin mawon, gak usah rekoso, datang sendiri. Ya anak kecil sampean kali kula dulu. Waktu ning kandungan, tampak lahir, sembarang apapun yang dibutuhkan sudah disiapi oleh Allah lewat orang tua. Bosan jenengan kali kula akil balik. Wis, kepingin ngene, kepingin ngintu. Sing lanang pingin gendaan, sing wedok kepingin digendak, gitu. Sehingga ojo heran ada anak SD, anak SMA, SMA meteng biasa. Udah, kita berjalan di atas jalannya nafsu. Khianat kita datang Allah. Sampai kapan ini? Berapa umur kita? Wis, kalau kita mengacu pada umum Pak, zaman yang seperti ini, 70 pun kata. Langat ya? Kanjeng Nabi mawon ada yang mengatakan swidak telu, swidak papat. Kita sekarang berapa? Kalau kita mengacu bikin pedoman Kanjeng Nabi, kalau kita umur swidak berarti tunggu 3 tahun kas. Nek petang tahun, tunggu petang tahun. Iya nek, iya kalau iya. Kadang-kadang mulai ngaji langsung mati. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu sisa umur kita tinggal berapa, nggak tahu. Saya juga nggak tahu kapan kita meninggal, ya nggak tahu. Makanya oleh sebab itu kata Allah, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab. Sebelum datangnya kematian, lekaslah hiroh baliyo siro menyang ingsun. Jikalau kau tidak mau, summalatun sorun, datangnya kematian kau tidak akan pernah kutolong. Allah. Az-Zumar 56. Bapak Ibu, dalam ayat lain yang sering sampean sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu kan kata perintah, kalimat perintah. Bon, kembali kepada bagaimana cara memunculkan iman menjadi ihsan. Ilingo sira kabeh datang Allah. Dikongen dikir Pak, dikongen eling. Artinya eling-eling yang bagaimana, zikir-zikir yang bagaimana yang dimaksud dalam ayat Al-Ahzab, surat Al-Ahzab ayat 41 ini. Sampeyan terusaken. Zikron kathiron, kelawan sejatine zikir, kathiron tur kang akeh. Mutlak. Pundi sejatine zikir niku? Niki dijawab di dalam surah Al-Baqarah ayat 256 sebelum ayat yang kita bahas pada malam hari ini, Al-Baqarah 257. Di situ ada kalimat yang mengatakan wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah. Barang siapa yang hatinya melepaskan selain Allah wa yu'min billah, maka dia imannya akan ihsan, artinya bertemu Allah. Imannya akan benar. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Inilah tali
yang harus jenengan pegang terus menerus. Berarti mana zikir yang menjadikan bisa memfanakan keakuan jenengan kali kula sebagai makhluk yang tadinya bisa ini bisa itu? Dijawab dalam surah Al-Anbiya ayat 87, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Apakah zikir itu harus dibaca? Enggak. Al-Anbiya, insyaallah. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Anta itu jenengan. Bahasa anta itu bahasa jenengan, bahasa dekat. Bahasa dekat. Artinya, anta ini kembali kepada Allah loh Pak ya. Hati jenengan akan terasa bahwasanya Allah dekat. Kalau jenengan sudah memahami kalimat tauhid ini. Inilah dinut tauhid. Hati jenengan kalau merasa bahwasanya Allah itu dekat, jenengan ini harus mengenal namanya zikir sirul asr yang muncul dari tauhid ini. La ilaha illa anta. Bukan huwa sifat, bukan Allah nama, tapi bahasanya anta. Anta berarti Allah itu dekat. Anta, kamu, engkau dekat sudah. Otomatis jenengan kali kula hati ini merasa dolim selama ini kita kepada Allah. Subhanaka ini kuntu minadz maha suci ya Allah. Sesungguhnya saya ini golongan orang yang dolim. Ngakoni Pak. Hati kita mengaku pada Allah, merasa kalau kita dolim. Dengan bukti kita selama ini lalai pada Allah. Dikarenakan dalam hati terus kuat aku nih makhluk. Nggih aku nih makhluk itu loh nafsu. Jenengan kali kula merasa aku yang bisa ini, bisa itu loh nafsu. Ya iku wujud nafsu sing nyoto. Innahu lakum aduwwum mubin nyata wujud. Wujudnya nafsu ya itu. Sampai enggak ampun gambar nafsu iku ning alam ayang-ayang. Oh gak. Ya wujudnya hati kita ngakoni kalau kita makhluk. Bisa ini, merasa bisa ini. Itu loh nafsu. Kata Syekh Ibnu Athaillah, buangan dari hatimu, hilangkan. Kalau di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah juga ayat 54 Allah katakan faktulu anfusakum patenono iku, patenono. Terus piye carane mateni? Wong nafsu iblis gak mate gak iso mate. Piye? Idfin wujudaka fi ardil khumul. Niki Pak carane. Jenengan kudu sering terus tidak mengenal waktu dan tempat keadaan. Hati jenengan disuruh untuk zikir sirul asrar terus menerus. Sebab zikir sirul asrar itu tempatnya dirasa, bukan di lesan, jasad, bukan di hati, huwa, bukan, tapi dirasa. Caranya ya nopo? Kan sering sudah kami berikan prakteknya. Jasad jenengan sibuk atau tidak urusan dunia. Hati harus wukuf qalbi dulu. Wukuf iku apa? Mandek. Qalbi iku hati jenengan mandek kau dulu. Jangan bahas apapun dalam hati jenengan. Hanya membahas kehadiran wujud Allah dalam dirimu yang mau melaksanakan segala hal apapun. Rasakanlah kehadiran wujudnya Allah hidup dalam dirimu sebagai apa? Motor penggerak seluruh alam ini. Ya urip iku lho Pak. Urip iku. Hati jenengan harus sering untuk mendudukkan di situ. Niki nek sampai tanya bagaimana caranya untuk membunuh atau apa ya? Menjinakkan nafsu dalam diri kita hanya berzikir. Zikron dan zikirnya itu kathiron,
Kathiron itu relatif, Pak. Artinya kan banyak. Banyak itu relatif. Artinya semampu panjenengan. Boten terhitung. Nggak ada hitungannya. Jikalau masih tetap bandel nafsu dalam dirimu, fasabbihuhu bukratan wa asila. Pun iki terakhir. 42 ini. Kok sik wangel ya? Ning atiku kok sik muncul aku hamba sing iso ngene, sing duwe ngene. Iku piye? Kula sering jatuh. Jawabannya 42. Fasabbihuhu, bersiono secara total. Bukratan wa asila, baik siang maupun malam. Wis terpaksa Pak ya. Niki jenengan nek mau terpaksa. Mumpung di sasi Rajab. Walaupun tidak 1 bulan lah. Paling tidak sampai 7 dino. Walaupun nggak bisa 7 hari karena kesibukan kita. 3 hari. Walaupun nggak bisa 3 hari, 1 hari. Pas di tanggal kejadian Rasulullah Isra Mi'raj. Apa? Tinggalkan. Baik secara jasmani, lebih-lebih rohani, perkara makhluk itu tinggalkan. Boleh di kamar sendiri. Boleh. Kula mboten gak ada kamar. Penerat. Gandol koyok loh. Lowo. Nggih, monggo. Tapi sadurunge mangkat ya bilang dulu sama keluarga biar jenengan tidak diwastani orang stres.